Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua yang hebat dan soleh-soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi sama Ustazah Iis. Sekarang minggu ini kita sudah masuk materi ya. Untuk di kelas 2 bab 1 kita akan belajar tentang Nabi Muhammad suri tauladanku. Nah, pasti kalian sering dengar cerita Nabi Muhammad, kisahnya. Nah, kisahnya itu bisa kita jadikan panutan kita dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh dan soleha. Untuk itu kita mulai ya dari bab 1. Siapkan alat tulisnya, pensil, buku atau bolpennya kalian siapkan. Nanti ada materi yang harus kalian catat. Yang menurut kalian penting, kalian bisa untuk mencatatnya. Ayah bunda, tolong bantu Ananda untuk mencatat poin-poin penting agar kalian nanti kalau ulangan bisa dibuka kembali materinya. Oke, siap ya? Kita mulai. Oke, di bab pertama kita nanti akan belajar dengan judul Nabi Muhammad SAW teladanku. Nah, dalam kali ini kita akan meneladani sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi yang jujur baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Dengan kejujurannya, Nabi Muhammad itu dijuluki dengan Al-Amin, yang artinya orang yang dipercaya. Nabi Muhammad selalu berbuat jujur sejak kecil. Beliau suka berdagang. Saat berdagang, beliau itu selalu bersikap jujur. Beliau selalu berkata jujur dan tidak curang dalam berdagang. Nah, untuk itu, sebagai umatnya, kita harus mencontoh sikap jujur Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Dalam segala hal, kita harus bersikap jujur. Nah, apakah jujur itu? Kalian tahu belum? Nah, kita akan bahas pada kali ini apakah sifat jujur itu. Jadi, jujur adalah selalu berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan, tidak ditambahi ataupun dikurangi, sesuai apa adanya. Nah, jujur itu merupakan perilaku terpuji yang merupakan sifat Nabi Muhammad SAW. Kita harus berkata jujur dalam segala hal, misalkan jujur saat mengikuti ulangan, kalian tidak mencontek, tidak tengok kanan kiri, tidak melihat jawaban teman. Nah, itu salah satu contoh sikap jujur. Mengatakan alasan yang sebenarnya jika terlambat masuk kelas. Nih, apabila kalian terlambat kelas, pasti Ustadz sama Ustadzah bertanya apa alasan kalian itu terlambat. Nah, kalian itu harus menjawab pertanyaan Ustazah itu dengan jujur. Alasan kalian itu kenapa terlambat, apakah bangun kesiangan atau ada masalah ketika di jalan, misalkan diantarkan sama ayah bunda, ban motornya misalkan kempes atau bocor. Nah, itu kalian bisa berkata dengan jujur. Mengembalikan kelebihan uang kembalian saat jajan. Misalkan saat jajan kalian ada uang kembaliannya, ternyata uang kembaliannya itu lebih, kalian itu bisa langsung kembalikan kepada penjualnya bahwa kembalian uangnya itu lebih, jangan disakuin, jangan diambil. Nah, harus dikembalikan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh sikap jujur saat jual beli. Seperti tadi ya yang Ustazah katakan, ada seorang anak itu membeli. Nah, saat membeli membayar dengan uang, terus kembaliannya itu lebih. Nah, oleh anak itu kembaliannya dikembalikan kembali ke pedagangnya. Ya, tidak diambil uangnya. Nah, ini contoh dari sikap jujur. Nah, apa sih keuntungan dari sikap jujur? Nah, pastinya banyak keuntungan kalau kita bersikap jujur. Yang pertama, kita itu dipercaya oleh orang lain. Karena kita tidak suka berbohong, kita selalu berkata dan berbuat jujur, maka orang lain itu akan
percaya. Tapi sebaliknya, jika kita sering berdusta, meskipun kita jujur, orang lain tidak akan percaya. Yang kedua, hidup terasa lebih damai dan bahagia karena kita tidak berbohong. Jadi hidup kita itu terasa damai, tidak takut. Kalau kita berbohong, pasti kita merasa takut akan kebohongan kita itu diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, lebih percaya diri. Yang keempat, memiliki banyak teman. Nah, pastinya kalian masih memiliki banyak teman jika kalian itu selalu berkata jujur. Berbeda dengan orang yang selalu berkata bohong. Teman-teman pasti akan malas untuk berteman dengan mereka yang berkata bohong. Yang kelima, mendapat banyak pahala dan lebih mudah dikabulkan doanya. Pastinya dong, Allah SWT itu menyukai hambanya yang selalu berkata jujur. Nah, apa sih akibat jika kita tidak jujur? Yang pertama, tidak dipercaya oleh orang lain. Orang lain pasti tidak akan percaya jika kita suka berbohong. Meskipun kita berkata jujur, pasti orang lain itu menganggap kita itu berkata bohong jika kita sering berbohong. Yang kedua, hidup tidak tenang karena dihantui rasa bersalah. Tidak tenang karena takut kebohongannya bisa diketahui oleh orang lain. Jadi hidup kita itu resah, tidak tenang. Yang ketiga, tidak memiliki banyak teman. Teman-temannya pastinya malas dong untuk berteman dengan anak yang suka berbohong. Ya, dan yang keempat, selalu dihantui rasa bersalah. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini contoh apa ya? Contoh orang yang berbuat jujur atau contoh orang yang tidak berbuat jujur? Ya, nah ini contoh anak yang suka mencontek saat ulangan. Berarti ini contoh sikap anak yang tidak jujur. Nah, demikian materi kali ini. Di bab 1 yaitu Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Semoga kita semua bisa meneladani sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah untuk umatnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.